Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada beberapa video yang telah berlalu, saya menjelaskan tentang ilmu tajwid. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti, yang belum memahami tentang bagaimana perjalanan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Kalau kita simak secara mendalam, bahwa ayat ini bisa juga menggambarkan tentang fase kehidupan. Kalimat wakuntum amwatan, kalimat ini menggambarkan tentang alam rahim. Kalimat fa'ahyakum, kalimat ini menggambarkan alam dunia. Kalimat summa yumitukum, kalimat ini menggambarkan tentang alam kubur atau alam barzah. Kalimat summa yuhyikum, kalimat ini menggambarkan tentang alam mahsyar. Kalimat summa ilaihi turja'un, kalimat ini menggambarkan tentang surga dan neraka. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, sebelum membahas kalimat-kalimat tersebut, terlebih dahulu mari kita bahas tentang keberadaan Allah. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang keberadaan Allah di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bunyinya, Kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Yang artinya Allah telah ada dan saat itu tidak ada sesuatu pun selain Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis Nabi yang lain diterangkan yang bunyinya demikian. An Waqi ibni Udus an ammihi Abi Rajin qala qultu ya Rasulullah aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla ayyakhluqa khalqah qala kana bi amain ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun summa khalaqa arsyahu 'alal ma'i. Artinya, dari Waqi bin Udus, dari pamannya yaitu Abu Rajin, Waqi bin Udus berkata, wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan makhluknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berada di ama, di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pun tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Hadis riwayat Ahmad. Jadi keberadaan Allah sebelum diciptakannya satu makhluk pun, Allah berada di ama. Lalu apakah yang dimaksud dengan ama itu? Di dalam kitab Mirqat Al-Mafatih yang ditulis oleh Ali Al-Qari menyebutkan, Qala al-Qadi al-muradu bil amai ma la taqbaluhul awhamu wala tudrikhul uqulu wal afhamu abaru an adamil makani bima la yudroku wala yutawahamu wa an adami ma yahwihi wa yuhitu bihil hawa'u fa innahu yutlaku wa yuradu bihil khala'ul ladhi wa ibaratun an adamil jismi liyakuna akroba ila fahmis sami'i. Artinya, Al-Qadi berkata, yang dimaksud dengan ama ialah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi atau dugaan
dan tidak bisa dimengerti oleh akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan diimajinasikan, dan juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Istilah ini secara mutlak dimaksudkan pada suatu kekosongan murni yang merupakan istilah bagi ketiadaan jisim. Hal ini agar lebih mudah dimengerti oleh pendengar. Jika keberadaan Allah sendiri tanpa ada suatu apapun, itu tidak bisa dijangkau oleh akal, melainkan keberadaan Allah yang sendiri itu hanya harus diterima dengan keimanan yang ada di dalam lubuk hati kita. Menurut ulama ahli tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa sifat yang mulia. Di antaranya ialah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah ialah 1 wujud, artinya ada. Yang kedua, qidam, artinya terdahulu. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk atau ciptaan. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyat, artinya esa atau satu. Yang ketujuh, kudrot, artinya kuasa. Yang kedelapan, irodat, artinya berkehendak. Yang kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Yang ke-10, hayat, artinya hidup. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Yang ke-12, basor, artinya melihat. Yang ke-13, kalam, artinya berfirman. Yang ke-14, qadiron, artinya maha kuasa. Yang ke-15, muridan, artinya maha berkehendak. Yang ke-16, aliman, artinya maha mengetahui. Yang ke-17, hayyan, artinya maha hidup. Yang ke-18, sami'an, artinya maha mendengar. Yang ke-19, basiron, artinya maha melihat. Yang ke-20, mutakaliman, artinya maha berkata-kata. Selanjutnya, 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang ke-1, adam, artinya tidak ada. Yang kedua, hudus, artinya baru. Yang ketiga, fana, artinya binasa. Yang keempat, mumatsalatuhu lil hawadisi, artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Yang kelima, ihtiyaju li ghairihi, artinya memerlukan yang lain. Yang keenam, ta'addud, artinya berjumlah lebih dari satu. Yang ketujuh, ajizun, artinya lemah dan tidak memiliki kuasa. Yang kedelapan, karohah, artinya terpaksa. Yang kesembilan, jahlun, artinya bodoh. Yang ke-10, al-mautu, artinya maut. Yang ke-11, summum, artinya tuli. Yang ke-12, umyun, artinya buta. Yang ke-13, bukmun, artinya bisu. Yang ke-14, kaunuhu ajizan, artinya yang lemah. Yang ke-15, kaunuhu mukrohan, artinya yang terpaksa. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, artinya zat yang bodoh. Yang ke-17, kaunuhu mayitan, artinya zat yang mati.
Yang ke-18, kaunuhu asom, artinya zat yang tuli. Yang ke-19, kaunuhu a'ma, artinya zat yang buta. Yang ke-20, kaunuhu abkam, artinya zat yang bisu. Selanjutnya, satu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, ialah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu, atau mungkin meninggalkannya, atau tidak berbuat. Karena itu Allah memiliki kebebasan berbuat atau meninggalkan tanpa ada yang memaksa. Dan kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma stawa ila samai wa hiya duhunun. Faqala laha walil ardi tina tau'an au karhan. Qalata ataina ta'iina. Yang artinya kemudian Allah menuju ke penciptaan langit. Dan langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Kemudian diciptakannya pula Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dan dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di bumi sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kematian. Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan banyak keturunan hingga kita sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada keduanya dengan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 yang berbunyi, Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-39,
yang berbunyi walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sebelum anak cucu dan keturunan Nabi Adam lahir ke bumi, berada pada fase yang pertama, yaitu alam rahim, yang digambarkan di dalam kalimat wa kuntum amwatan, dengan proses yang diciptakan oleh Maha Pencipta dan yang Maha Agung, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrat dan irodatnya. Untuk memperkembangbiakan manusia, yang pertama adalah an-nutfah, artinya air mani atau yang dikenal dengan sperma, yang tersimpan di dalam rahim seorang ibu, yang dihasilkan dari hubungan intim pria dan wanita dengan melalui pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Di hari pertama tersimpannya sperma itu, berjalan waktu hingga 40 hari, maka berubah menjadi alaqah, artinya segumpal darah. Dari segumpal darah terus berganti hari hingga 40 hari pula, maka segumpal darah itu berubah menjadi mudghatan, artinya segumpal daging. Dari segumpal daging tersebut terus berjalan waktu hingga 40 hari pula. Allah jadikan segumpal daging itu idhoman, artinya tulang belulang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yaitu dari air mani menjadi bentuk manusia yang masih berada di dalam rahim, yang siap ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Namun sebelum ruh ditiupkan, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada ruh dengan firman-Nya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, artinya bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, benar, kami bersaksi. Setelah ruh mengaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhannya, lalu ruh pun ditiupkan ke dalam tubuh janin pada saat usia janin 120 hari. Usia kehamilan terus berjalan hingga sampai pada waktu ibu hamil melahirkan bayi yang dikandungnya dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi, yang artinya tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Setelah janin lahir ke dunia, berubah nama menjadi bayi dan berpindah pada fase yang kedua, ialah alam dunia, yang digambarkan dari kalimat fa'ahyakum. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan bumi yang menghampar luas untuk didiami oleh manusia sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalani hidup di dunia ini, manusia haruslah berada pada garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah harus beriman kepada rukun iman dan harus beragama Islam. Beriman kepada rukun iman ada 6. Yang pertama ialah harus beriman kepada Allah. Manusia harus percaya, harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dunia dan isinya. Juga Allah pencipta akhirat beserta isinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa sifat yang harus diketahui dan diyakini. Sifat-sifat Allah itu ialah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah,
Dan manusia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan taat atau patuh. Yang kedua, harus beriman kepada malaikat Allah, ialah manusia harus percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada 10 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur dan menyalurkan rezeki kepada semua makhluk hidup, termasuk mengatur hujan, angin, dan petir. Ketiga, malaikat Israfil bertugas sebagai peniup sangkakala, yaitu trompet pada hari kiamat. Keempat, malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup ketika ajalnya tiba. Ia disebut sebagai malaikat maut. Kelima, malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir tugasnya sama seperti malaikat Mungkar, yaitu bertugas menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. 7. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal baik yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat segala amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Kesembilan, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Yang ke-10, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketiga, harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada beberapa kitab Allah yang harus diimani dan yang diyakini. Di antaranya ialah yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat ini ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, harus beriman kepada para utusan Allah. 25 nabi dan rasul adalah utusan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan perintah dan larangan Allah kepada umat manusia. 1. Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi Nuh. Yang keempat, Nabi Hud. Yang kelima, Nabi Soleh. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Yang ketujuh, Nabi Ismail. Yang kedelapan, Nabi Ishak. Yang kesembilan, Nabi Lut. Yang kesepuluh, Nabi Yakub. Yang ke-11, Nabi Yusuf. Yang ke-12, Nabi Shu'aib. Yang ke-13, Nabi Ayub. Yang ke-14, Nabi Dzulkifli. Yang ke-15, Nabi Musa. Yang ke-16, Nabi Harun. Yang ke-17, Nabi Daud. Yang ke-18, Nabi Sulaiman. Yang ke-19, Nabi Ilyas. Yang ke-20, Nabi Ilyasa. Yang ke-21, Nabi Yunus. Yang ke-22, Nabi Zakaria. Yang ke-23, Nabi Yahya. Yang ke-24, Nabi Isa. Dan yang ke-25, Nabi Muhammad. Yang kelima, harus beriman kepada hari akhirat. Tahapan hari akhirat, yang pertama, Yaumul Barzah, yaitu hari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Ba'tsi, yaitu hari kebangkitan. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari perkumpulan. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Yang kelima, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Yang keenam, Yaumul Sirat, yaitu hari melewati jembatan. Yang ketujuh, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Yang keenam, harus beriman kepada takdir.
baik dan buruknya takdir. Yang kedua ialah harus beragama Islam. Agama Islam adalah agama wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dan bermakna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik segi ibadah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun muamalah, yaitu hubungan dengan sesama manusia, yang sumber ajarannya adalah Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam mencakup 3 faktor utama. Yang pertama adalah akidah, ialah kepercayaan dan keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syariat, ialah hukum dan peraturan yang menjadi pedoman hidup. Yang ketiga akhlak, yaitu perilaku atau perbuatan dan perangai terpuji yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Rukun Islam merupakan dasar yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Inilah sekilas penjelasan mengenai kehidupan pada fase yang kedua, yaitu kehidupan di dunia yang harus dijalani oleh pribadi masing-masing. Setelah manusia menjalani kehidupan pada fase yang kedua, yaitu kehidupan dunia, maka manusia akan berakhir dengan melalui kematian yang akan berpindah untuk menjalani pada fase yang ketiga, yang digambarkan pada kalimat summa yumitukum, yaitu kehidupan di alam kubur atau alam barzah. Di suatu riwayat menjelaskan tentang peristiwa alam kubur. Dari Al-Bara'i bin Azib berkata, kami keluar bersama Nabi SAW mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari golongan Ansor hingga kami tiba di kuburan. Ketika jenazah telah diletakkan di liang lahat, Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Kami berdiam sangat tenang, seakan-akan di kepala kami ada burung yang hinggap. Di tangan Nabi SAW terdapat potongan kayu yang beliau ketuk-ketukan ke tanah. Nabi mengangkat kepala beliau dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkan hal itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika menjelang berakhir masa kehidupan di dunia dan hendak menuju akhirat, malaikat-malaikat dari langit turun kepadanya. Malaikat-malaikat itu wajahnya putih, yaitu bersinar bagaikan matahari. Mereka membawa kapan dari surga dan hanut, sejenis wewangian untuk mayat dari surga hingga mereka duduk sejarak pandangan mata, yaitu dekat dengannya. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk dekat padanya dan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunanmu dari Allah dan keridhoannya. Maka keluarlah ruh itu bagaikan aliran tetesan air dari penampungan air minum. Kemudian diambillah ruh itu oleh malaikat maut. Tidak sampai sekejap mata berada di tangannya. Segera diletakkan dalam kapan dan diberi hanut dari surga itu. Keluarlah darinya bau harum semerbak, bagaikan misik terbaik yang pernah ditemukan di muka bumi. Kemudian para malaikat itu naik dengan membawa ruh itu ke langit. Tidaklah berpapasan dengan sekelompok malaikat, kecuali para malaikat yang dilewatinya berkata, ruh siapa yang baik itu? Mereka berkata, itu adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan nama terbaik yang diberikan nama untuknya ketika di dunia. Hingga sampai di langit dunia, para malaikat membawa ruh itu meminta dibukakan pintu langit dunia. Maka dibukakanlah untuk mereka. Kemudian ruh itu diiringi oleh para malaikat yang berada dekat dengan lapisan langit.
Kemudian ruh itu dibawa oleh para malaikat yang berada dekat dengan lapisan langit setelahnya. Demikian terus berlangsung hingga langit ketujuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, tuliskanlah kitab-kitab untuk hambaku di Iliyin, dan kembalikanlah ia ke bumi, karena dari bumilah aku menciptakan mereka. Padanya aku kembalikan mereka, dan dari bumilah mereka akan dikembalikan pada kali yang lain. Maka dikembalikanlah ruhnya kepada jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat yang mendudukan orang itu dan bertanya, siapakah Robmu? Orang itu menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia berkata, agamaku Islam. Kedua malaikat itu bertanya lagi, siapakah laki-laki ini yang diutus untuk kalian? Orang itu menjawab, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua malaikat itu berkata lagi, apa sumber ilmumu sehingga beriman demikian? Orang itu menjawab, aku membaca kitab Allah, kemudian aku beriman dengannya dan membenarkannya. Kemudian ada yang berseru di langit, hambaku telah benar, hamparkanlah permadani untuknya dari surga, dan pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Bukakanlah untuknya pintu menuju surga, hingga hawa dan aromanya menerpanya. Lapangkanlah tempat tinggalnya di kuburnya, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang rupawan, berpakaian indah, beraroma wangi. Laki-laki itu berkata, bergembiralah dengan hal yang menggembirakan kamu. Ini adalah hari yang dijanjikan dengannya. Siapakah engkau yang berwajah rupawan? Orang itu menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Orang itu berkata, wahai Robku, segerakanlah hari kiamat hingga aku bisa segera kembali pada keluargaku yang beriman, dan juga bidadari dan para pembantu di surga, serta harta-hartaku di surga. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir jika menjelang berakhirnya kehidupan di dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat itu membawa kain yang kumal, yaitu kain yang kasar. Para malaikat itu duduk di dekatnya, sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk di dekat kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Maka ruh itu pun bercerai-berai terpisah dalam jasadnya. Malaikat maut pun mencabut ruh itu sebagai dicabutnya besi untuk membakar daging dari bulu domba yang basah. Kemudian segera diambil ruh itu oleh malaikat maut dan tidaklah ditinggalkan sekejap mata pun hingga diletakkan pada kain kasar itu. Keluarlah aroma bagaikan bangkai yang terburuk yang pernah ditemukan di muka bumi. Para malaikat itu minta dibukakan pintu langit, namun tidaklah dibukakan, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Yang artinya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Allah Azza wa Jalla berfirman, tuliskanlah kitabnya di sijin, di lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian lemparkanlah ruhnya begitu saja. Dan Allah berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Artinya, dan barang siapa syirik kepada Allah, seakan-akan ia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau terbang tertiup angin ke tempat yang jauh. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian dikembalikanlah ruhnya pada jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat yang mendudukannya
dan berkata, "Siapa Robmu?" Orang itu menjawab, "Hah? Hah? Aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya lagi, "Apa agamamu?" Orang itu menjawab, "Hah? Hah? Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu berkata lagi, "Siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian?" Orang itu berkata, "Hah? Hah? Aku tidak tahu." Kemudian penyeru di langit berseru, "Orang itu telah berdusta. Hamparkanlah untuknya perbadani dari neraka, dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka, sehingga ia bisa merasakan hawa panasnya. Sempitkanlah kuburnya, yaitu untuk menghimpitnya hingga tulang-tulang rusuknya berantakan." Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk dan berpakaian buruk, juga berbau busuk, berkata, "Bergembiralah dengan hal yang membuatmu bersedih. Ini adalah harimu yang sebelumnya telah dijanjikan untukmu." Orang itu berkata, "Siapakah engkau yang berwajah buruk ini?" Laki-laki itu berkata, "Aku adalah amalmu yang buruk." Orang itu berkata, "Wahai Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab." Yang artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsukallahu yaumal qiyamah." Artinya, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya pada pagi dan sore hari. Jika dia termasuk dari ahli surga, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Dan jika dia termasuk ahli neraka, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Dikatakan kepada mereka, "Ini adalah tempat sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sekilas pembahasan tentang alam kubur atau alam barzah. Selanjutnya beralih menuju fase yang keempat, yang digambarkan pada kalimat summa yuhyikum. Sebelum memasuki kepada fase yang keempat, ialah alam mahsyar. Maka akan ada tiupan sangkakala atau trompet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditugaskan kepada malaikat Israfil. Sebelum peniupan trompet yang pertama, maka akan terjadi beberapa hal kejadian di muka bumi sebagai tanda-tanda kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, munculnya duhon, yaitu kabut atau asap, dan juga dabah, yaitu binatang melata, yang semuanya akan disusul oleh tiupan pertama yang mematikan semua makhluk hidup. Kemudian disusul dengan tiupan kedua untuk kebangkitan massal di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 51 dan ayat 52 yang berbunyi, "Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yang artinya mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Yang telah disepakati oleh para ulama bahwa urutan peristiwa pada hari kiamat berlangsung ketika manusia dibangkitkan dan bangun dari kubur mereka. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'allahul awwalina wal akhirina limiqati yawmi ma'lum qiyaman arba'ina sanatan sahimatan absaruhum ilas sama'i yang tadiruna paslal qada, akhrajahu Tabrani. Yang artinya Allah akan mengumpulkan dari makhluk pertama hingga terakhir pada hari yang telah ditentukan. Mereka berdiri selama 40 tahun, seraya pandangannya tegak melihat ke langit, menunggu Allah untuk memutuskan perkara. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian mereka akan menuju ke padang mahsyar, di mana mereka berdiri sangat lama. Keadaan mereka menjadi sangat berat, dan dahaga pun sangat mencekik. Ketakutan luar biasa meliputi mereka karena lamanya waktu berdiri itu, serta keyakinan mereka bahwa perhitungan awal akan segera dimulai, dan karena apa yang akan Allah Azza wa Jalla lakukan terhadap mereka. Ketika masa berdiri itu sudah berlangsung lama, Allah Azza wa Jalla akan menampakkan terlebih dahulu, yaitu telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berada di tengah-tengah padang mahsyar. Ketika manusia sedang berdiri lama menanti keputusan Tuhan semesta alam, pada hari yang kadarnya seperti 50.000 tahun lamanya, maka siapapun yang meninggal dunia di atas sunnah beliau, tanpa mengubah, tanpa membuat bid'ah, dan tanpa mengganti ajaran, akan mendatangi telaga itu dan minum darinya. Dengan demikian, tanda pertama keselamatan baginya adalah bahwa ia diberi minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setiap nabi akan ditampakkan pula telaganya masing-masing, dan orang-orang soleh dari umat mereka akan diberi minum dari telaga tersebut. Kemudian manusia berdiri kembali dalam waktu yang sangat lama, hingga tibalah syafaat kubro, yaitu syafaat agung atau syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah Azza wa Jalla mempercepat dimulainya hisab seluruh makhluk. Di dalam hadis panjang yang masyhur disebutkan bahwa manusia mendatangi Nabi Adam, kemudian mendatangi Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, dan seluruhnya hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepadanya sambil menjelaskan keadaan yang sangat berat, dan mereka memintanya untuk memohon kepada Allah agar segera memulai hisab, sehingga manusia terhindar dari kesulitan yang panjang itu. Maka Rasulullah SAW bersabda setelah mendengar permintaan mereka, akulah orangnya yang mampu melakukannya. Beliau kemudian datang ke hadapan Aras, lalu sujud dan memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang Allah bukakan bagi beliau. Setelah itu dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Maka inilah syafaat agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat beliau agar Allah mempercepat hisab bagi seluruh makhluk. Setelah itu tibalah tahap penampakan amal-amal perbuatan. Kemudian setelah penampakan amal-amal tersebut, terjadilah hisab, yaitu perhitungan. Setelah hisab pertama, catatan-catatan akan berterbangan. Adapun hisab pertama ini termasuk dalam bagian dari penampakan amal, karena di dalamnya terjadi perdebatan dan alasan-alasan pembelaan diri dari para manusia,
Setelah catatan-catatan amal tersebut diterbangkan, lalu orang-orang yang beriman menerima kitab mereka dengan tangan kanan, sedangkan orang-orang kafir dan durhaka menerimanya dengan tangan kiri mereka. Dan tibalah saat mereka membaca kitab catatan amal masing-masing. Kemudian setelah pembacaan kitab amal itu, terjadi lagi perhitungan untuk memutus segala alasan dan menegakkan hujah atau bukti atas manusia melalui pembacaan apa yang tertulis dalam kitab amal mereka. Setelah itu datanglah tahap mizan, yaitu timbangan, di mana amal-amal perbuatan manusia akan ditimbang. Kemudian setelah proses penimbangan itu, manusia akan terbagi menjadi kelompok-kelompok dan golongan-golongan, yaitu setiap jenis akan dikumpulkan bersama dengan yang sejenis. Pada saat itu akan ditetapkan panji-panji atau bendera para nabi. Bendera Nabi Muhammad, bendera Nabi Ibrahim, bendera Nabi Musa, dan lain-lainnya. Manusia akan bernaung di bawah panji tersebut sesuai dengan jenis dan kedudukan mereka. Setiap kelompok akan dikumpulkan dengan kelompoknya yang serupa. Demikian pula orang-orang dolim dan kafir, mereka juga akan dihimpun bersama dengan yang serupa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpulkanlah orang-orang dolim beserta teman-teman mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Quran surat As-Saffat ayat 22 dan ayat 23. Yang dimaksud dengan azwajahum ialah pasangan-pasangan mereka adalah orang-orang yang sejenis dan serupa dengan mereka, baik dalam keyakinan maupun perbuatan. Ulama-ulama kaum musyrikin akan dihimpun bersama ulama musyrik lainnya. Para penguasa yang dolim akan dihimpun bersama dolim lainnya. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan bersama-sama dengan pengingkar kebangkitan lainnya. Dan demikian seterusnya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menebarkan kegelapan sebelum jahanam. Dan manusia akan berjalan dengan cahaya yang diberikan kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Akan berjalan di antara mereka terdapat kaum musyrik. Ketika mereka berjalan dengan cahaya masing-masing, maka didirikanlah tembok pemisah. Lalu dipasanglah dinding di antara mereka yang mempunyai pintu di sebelah dalamnya ada rahmat. Sedangkan di sebelah luarnya dari arah mereka ada azab atau siksa. Mereka orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman, "Bukankah kami dahulu bersama kalian?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri." Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 13 dan ayat yang ke-14. Maka Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka dapat melihat dan memakai jalan menuju as-sirat, yaitu titian di atas neraka. Adapun orang-orang munafik tidak diberi cahaya dan mereka akhirnya bersama-sama orang kafir terjatuh dan terhempas ke dalam neraka. Sedangkan di depan mereka terbentang jahanam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang pertama kali dan berdiri di atas sirat. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya dan untuk umatnya. Segera berkata, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun meniti sirat dan umatnya pun meniti sirat. Setiap orang akan melaluinya sesuai dengan kadar amalnya. Dan cahaya yang menyertai mereka juga sesuai kadar amalnya. Maka berjalanlah mereka yang telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sebagian lain terjatuh ke dalam neraka. Di lapisan para ahli tauhid yang dikehendaki untuk disiksa terlebih dahulu. Setelah mereka selesai melewati neraka, mereka berkumpul di lapangan surga. Ialah tempat yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman untuk saling menuntut keadilan di antara mereka agar setiap hak dikembalikan kepada pemiliknya.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala rasa dengki dan dendam dari hati mereka, sehingga mereka memasuki surga dalam keadaan hati yang bersih, tanpa kebencian sedikit pun. Kemudian yang pertama kali memasuki surga setelah Nabi Muhammad SAW adalah para fakir dari kalangan muhajirin, disusul para fakir dari kalangan ansor, lalu para fakir umat beliau secara umum. Adapun orang-orang yang kaya akan tertunda masuk surga karena mereka harus menyelesaikan perhitungan terkait tanggung jawab terhadap sesama makhluk serta pertanggungjawaban atas harta mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah penjelasan tentang fase kehidupan yang sebenarnya ditempuh oleh manusia. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.